Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Indah Putri dan teman saya Muhammad Tutun Nurputu. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang fikih jinayah. Yang pertama yaitu pengertian jarimah, dan kedua pengertian percobaan melakukan jarimah. Yang ketiga percobaan menurut fuqaha. Yang keempat apa saja fase-fase pelaksanaan jarimah, dan yang kelima apa sebab tidak terjadinya jarimah, dan yang keenam apakah hukuman untuk percobaan jarimah. Oke, langsung saja pengertian jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan Allah yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Perbuatan yang dilarang itu dapat berupa sesuatu yang dilarang. Dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut telah dilarang oleh syara. Contohnya kayak membunuh, mencuri, berkelahi, lebih condong ke tindak pidana gitu lah ya. Selanjutnya, percobaan melakukan jarimah. Dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir dijelaskan tentang pengertian percobaan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-irtikabu bil fi'li awil qawli lil amril ladzi nawarada bihin nahyu waqrirroj lahu uqubatun yaltabaquhal qada'u. Yang artinya, percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jarimah. Jarimah tadi kita udah jelaskan ya. Tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Maksud paham kan? Baik, selanjutnya percobaan menurut fuqaha. Ada dua hal percobaan menurut fuqaha. Yang pertama, percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau kisos, melainkan dengan hukuman takzir. Bagaimana macamnya jarimah-jarimah itu? Para fuqaha lebih banyak memperhatikan jarimah-jarimah hudud dan kisos, karena unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan. Takzir juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, para fuqaha tidak mencurahkan perhatian dan pembicaraan secara khusus dan tersendiri karena percobaan melakukan jarimah sudah termasuk jarimah takzir. Dan yang kedua, dengan adanya aturan-aturan yang sudah mencakup dari syarat tentang hukuman untuk jarimah takzir, maka aturan-aturan yang khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan. Sebab hukuman takzir dijatuhkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikarenakan hukuman had atau khifarat. Percobaan yang pengertian sebagaimana dikemukakan di atas adalah mulai melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi tidak selesai termasuk pada maksiat yang hukumnya adalah takzir. Dengan demikian percobaan sudah termasuk ke dalam kelompok takzir sehingga para fuqaha tidak membahas secara khusus. Dan ada ya teman saya yang bertanya, nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi ada pertanyaan. Suatu perbuatan jarimah tidak selesai dilakukan disebabkan karena terpaksa. Misalnya tertangkap. Apabila kayak contohnya ya, apabila misalnya ada sepasang kekasih di jalan kena begal dan pacarnya diperkosa. Si lelaki ini ingin membela untuk penjagaan dengan membunuh begal tersebut. Apakah si pembunuh bersalah? Jawabannya, ya. Kenapa? Kalau tidak selesainya jarimah karena terpaksa, maka pelaku tetap harus dikenakan hukuman. Yang si begal kena hukuman. Dan yang si
pembunuh juga kena hukuman karena si begal dibunuh, jadi dia nggak kena hukuman karena dia udah meninggal kan. Berarti yang kena itu yang pembunuh. Selama perbuatan itu sudah bisa dikategorikan maksiat, itu kan termasuk ya jarimah. Meskipun terpaksa, tetap saja tidak boleh main hakim sendiri si pembunuh itu. Meskipun si pembunuh beralasan membela diri untuk penjagaan dengan membunuh si begal, itu tetap nggak boleh ya, karena itu namanya main hakim sendiri. Meskipun jadi begal juga bakalan tahu lah dia batasnya sampai mana. Kalau dia sampai kayak membunuh, dia pasti juga akan dikenakan penjara ataupun sebagainya. Jadi kalau misalnya, jadi kita nggak boleh main hakim sendiri. Intinya kita nggak boleh main hakim sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Tutun Putuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang akan membuat video. Langsung saja akan saya bahas makalah saya, yaitu fase-fase pelaksanaan jarmiyah. Fase-fase pemikiran atau perencanaan, marhalatul at-tafkir. Pemikiran dan perencanaan suatu jarmiyah tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, seorang tidak dapat ditentukan atau diperlaksanakan karena lintasan hatinya atau hati yang terkandung dalam hatinya. Hal ini didasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tuhjawa jami'an ummati ma sawasat bihi suduruha ma lam ta'lam au taqallam. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya selama belum terjadi, selama belum dikerjakan atau diucapkan. Ketentuan ini sudah terdapat dalam syariat Islam sejak mulai diturunkannya tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi hukum positif baru mengenalnya pada akhir abad ke-18 Masehi, yaitu sudah reformasi Pancasila. Sebelum masa itu, niat dan pemikiran terdapat perbuatan jarmiyah dapat dihukum untuk jarmiyah yang belum selesai atau percobaan. Ketentuan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baqi dari Numan Ibnu Bashri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an balaghu haddin ghairu haddin fahuwa min mu'tadin. Barang siapa yang mencapai melaksanakan hukum had bukan dalam jarmiyah hud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas. Percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan had zina, yaitu dijilid 100 kali atau rajam. Demikian pula percobaan pencurian tidak boleh dihukum dengan had pencurian, yaitu potong tangan. Dalam KUHP Indonesia, hukum hud percobaan itu terancam dalam pasal 53 ayat 2 KUHP pidana yang berbunyi, maksimum itu pidana pokok yang diancam atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.